Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani amma ba'd. Sahabat sekalian, tak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan lagi. Pada hari ini kita berpuasa di bulan Ramadan. Ketahuilah, saat Anda berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan adalah nikmat yang paling besar, nikmat yang sangat agung. Bukankah dahulu kala para salaf, para ulama, 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa, Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Dan saat ini kita bisa mencicipi nikmatnya hidayah, nikmatnya beribadah, nikmatnya hidup di bulan Ramadan. Bukankah banyak orang-orang yang sudah tidak ada di sekitar kita karena sudah meninggal? Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita saat ini di bulan Ramadan. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, Ramadan adalah rezeki bagi kita semua. Ramadan adalah bulan yang sangat menguntungkan kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Atakum syahrun mubarak. Atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang penuh keberkahan. Ketahuilah, ketika kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, maka Allah ingin memberikan kepada kita keberkahan yang sangat banyak. Ingin memberikan kepada kita kebaikan yang sangat banyak. Rasulullah SAW bersabda, Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Jika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kenapa Rasulullah mengatakan Ramadan itu bulan penuh dengan keberkahan dan kebaikan? Karena di bulan itu manusia mayoritas beribadah kepada Allah dengan sangat mudah. Jadi bisa disimpulkan, ketika Allah menghidupkan kita, memilih dari sekian banyak juta orang hidup di bulan Ramadan, dan kita beribadah di bulan Ramadan, ketahui bahwa Allah menginginkan derajat kita diangkat di sisinya. Jadi bulan Ramadan itu adalah sebab seseorang diangkat derajatnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia derajatnya diangkat menjadi orang yang bertakwa, dan di akhirat nanti akan mendapatkan derajat yang tinggi. Pernah dikisahkan oleh Abu Hurairah, hadis ini riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani. Dikisahkan ada 2 orang yang masuk Islam bersamaan dari suku Bali di kampung Qudoah di Arab Saudi sana. Ada 2 orang yang masuk Islam. Yang pertama, si Fulan yang masuk Islam, tapi setelah masuk Islam dia biasa saja Islamnya. Ibadahnya biasa saja, tidak rajin. Mungkin cuma sholat 5 waktu saja. Ada yang kedua, si Fulan yang kedua masuk Islam tapi dia sangat rajin ibadah. Dia sholatnya tepat waktu di masjid, bahkan mungkin puasa sunnah, sedekah dan lain-lain. 2 orang ini. Si Fulan yang kedua tadi yang rajin, bahkan dia mati syahid. Dikisahkan dalam hadis, dia terbunuh dalam perang, mati syahid. Tapi si Fulan yang pertama dipanjangkan umurnya 1 tahun lebih lama daripada si Fulan yang kedua. Lalu di dalam hadis itu dikisahkan oleh Abu Thalhah. Abu Thalhah bermimpi tentang 2 orang ini. Kata Abu Thalhah, aku bermimpi si Fulan yang kedua yang mati syahid, dia masuk surganya belakangan. Si Fulan yang biasa saja, ibadahnya biasa saja, tapi hidup lebih lama 1 tahun daripada si Fulan yang kedua,
dia masuk surganya duluan. Di dalam mimpi itu Abu Thalha mengatakan, saya heran. Kok bisa si fulan yang pertama ibadahnya biasa saja, si fulan yang kedua ibadahnya rajin bahkan mati syahid, tapi si fulan yang kedua masuk surganya belakangan. Saya heran. Lalu ketika pagi hari Abu Thalha bangun, Abu Thalha menceritakan ke manusia. Manusia yang lain heran juga, itu kenapa bisa seperti itu? Si fulan yang pertama kok masuk surganya duluan. Kan dia biasa saja ibadahnya. Si fulan yang kedua mati syahid. Anda tahu apa ganjaran orang mati syahid? Yaitu adalah surga. Tapi masuk surganya belakangan. Lalu terdengar kisah ini kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, nggak usah heran sahabatku. Nggak usah heran. Kenapa? Karena si fulan yang pertama tadi, yang biasa saja ibadahnya, dia hidup lebih lama 1 tahun. Jadi si fulan yang kedua meninggal, 1 tahun kemudian si fulan yang pertama ini baru meninggal. Jadi punya jatah hidup 1 tahun. Bukankah di 1 tahun itu si fulan yang pertama dia banyak sholat, ya dia banyak sedekah, kemudian dan dia menemui bulan Ramadan. Bayangkan jamaah sekalian, sahabat sekalian, jadi si fulan yang pertama yang biasa saja kata Rasulullah, dia menjumpai Ramadan. Dan di Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Dan kata Rasulullah, gak usah heran, si fulan yang biasa saja masuk surga duluan. Kenapa? Karena jarak amalan si fulan pertama dan kedua bagaikan langit dan bumi. Karena berkat Ramadan, dia hidup di bulan Ramadan, dia sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Kata para ulama, dari hadis ini, ketika kita kemarin biasa-biasa saja dalam ibadah, jangan putus asa. Jangan biarkan diri kita terus tenggelam dalam kemalasan. Bulan Ramadan ini bulan memanen. Gak usah kita insecure ya kalau bahasa sekarang ya. Kita jadi malu, kemarin saya malas. Ya udah, kemarin malas, sekarang kita rajin. Petik hikmah dari pelajaran hadis yang tadi, si fulan yang biasa-biasa saja, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga duluan karena berkat dia hidup di bulan Ramadan, dia beribadah di bulan Ramadan, dia membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan dan lain-lainnya di bulan Ramadan. Sahabat sekalian, Allah telah memilih kita hidup di bulan Ramadan, jangan sia-siakan. Jangan sampai kita abaikan bulan Ramadan. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Bukankah kata Rasulullah SAW bahwa Allah menyiapkan 1 pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu pintu Ar-Rayyan. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini bulan perbaikan untuk kita semua menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau kemarin mungkin kita banyak lupa, banyak malas, banyak tertinggal ibadah yang wajib apalagi yang sunnah, di bulan Ramadan kata Rasulullah bahwa setan dibelenggu, ambil itu. Kita kuasai diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak tahu tahun depan apakah kita masih hidup atau sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Ini rezeki dari Allah. Ambil, nikmati dan syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sekian yang bisa Mr. Febri sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.